Shalom Christ-like people. Mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saling mencintai merupakan dasar hubungan pernikahan. Namun banyak hal yang perlu dipelajari agar cinta yang terjalin dapat saling membangun. Majelis Jemaat GKI Manyar bersuka cita mengundang untuk memperlengkapi Anda, para pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan. Pastikan Anda mendaftarkan diri Anda sebelum 18 November 2020 melalui tautan berikut ini: www.gkimanyar.org/bina-pranikah. Bina pranikah akan dilakukan secara virtual pada Sabtu Minggu 21 dan 22 November 2020 dan Sabtu Minggu 28 dan 29 November 2020 pukul 5 sore. Keterangan lebih rinci dapat Anda baca di Warta GKI Manyar. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang dikasihi Allah, Allah telah menunjukkan betapa besar cintanya kepada kita. Dari waktu ke waktu, musim ke musim berikutnya, Dia tetap mencintai dan menjaga kita. Marilah nyanyikan syukurmu. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mencintai dan mengasihi kita, umat-Nya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Ya, kasih dan damai-Nya beserta kita. Saya bekerja di GKI Manyar sebagai security atau satpam semenjak tahun 2007. Ya, tanggapan keluarga sangat mendukung saya sebagai security. Istri saya sangat mendukung sekali saya dalam bekerja menjadi satpam, dan bentuk dukungan dari istri saya itu adalah beliau selalu mengingatkan saya dalam menjalankan tugas agar selalu berhati-hati dan harus bisa bertanggung jawab. Terus mengenai kegiatan di rumah, istri siap untuk menghandle tugas dan tanggung jawabnya di rumah. Jemaat sekalian, mari kita memeriksa diri kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, inilah aku. Aku yang selalu sibuk dengan pekerjaan dan karirku, hingga terkadang aku lupa dengan keluarga. Aku yang selalu tidak punya waktu dengan anak. Bahkan kadang ketika duduk bersama, aku tidak hadir untuk mereka. Orang tuaku bahkan tidak aku perhatikan, karena pergaulan di sosial media lebih mengasihkan. Kasihani dan ampunilah ya Allah. Dalam masa mudaku ya Tuhan, aku sering melanggar perintah orang tua demi menyenangkan teman-temanku. Aku yang terkadang ingin semua kemauanku dituruti, namun sering melalaikan tanggung jawab. Kasihani dan ampunilah ya Allah. Dalam keterbatasan dan kelalaian kami mengaku ya Allah. Kami sering lupa dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Kasihani dan ampunilah kami seturut kasih dan rahmat-Mu. Amin. Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenteram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau izinkan kami boleh beribadah meskipun kami terpisah satu dengan yang lainnya. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, mampukan kami Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan di kehidupan kami sebagai umat-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius 25 ayat 14-30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya berkesempatan terlibat di kegiatan sidang gereja-gereja se-Asia, Christian Conference of Asia, untuk menjadi steward. Waktu itu saya diminta mendampingi tim liturgi dan bertanggung jawab atas segala kebutuhan mereka, mulai dari perlengkapan yang ada kaitannya dengan peribadahan, sampai kepada menyiapkan makanan dan snack bagi rekan-rekan tim ibadah waktu itu. Nah, satu ketika, saya diminta oleh koordinator ibadah, dia adalah seorang teolog, berasal dari Taiwan.
waktu saya melihatnya, saya merasa kayaknya orang ini adalah orang yang tegas dan disiplin begitu ya. Kemudian ia meminta saya untuk datang esok hari, tepat jam 7 pagi, di salah satu ruangan yang sudah disediakan khusus untuk tim liturgi. Dia meminta saya menyalakan AC di ruangan itu, tepat jam 7 pagi sebelum mereka datang. Sehingga ketika mereka datang, ruangan sudah dingin dan mereka bisa menggunakan tempat itu. Nah, singkat cerita, keesokan harinya saya datang terlambat. Malamnya saya bersama dengan teman-teman stewards lainnya, kami mengobrol sampai larut malam sehingga saya bangun kesiangan hari itu. Dan akhirnya keadaan menjadi kacau, saya harus cepat-cepat mencari taksi untuk pergi ke tempat acara itu. Kemudian saya tiba di tempat jam 7:10. Persis di depan pintu ruangan itu, saya bertemu dengan sekumpulan tim liturgi yang sudah lengkap. Ternyata mereka sudah menanti saya. Karena hanya saya yang memegang kunci ruangan itu. Nah, alhasil saya terkena teguran yang cukup keras waktu itu dari Bapak ini, si koordinator tim ibadah tersebut. Nah, ternyata mendapat tanggung jawab bukanlah suatu hal yang mudah, Bapak Ibu. Saya butuh usaha yang keras untuk bisa melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Saya harus tidur lebih cepat malamnya sehingga saya bisa bangun pagi dan dapat mengerjakan tugas itu dengan baik. Dan saya tidak akan kena marah. Nah, sama halnya dengan yang pernah saya alami, saya mendapatkan tanggung jawab. Demikian juga 3 hamba di dalam bacaan Alkitab kita hari ini, mereka mendapat sebuah tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh Tuhan yang akan berpergian ke luar negeri. Mari kita buka Alkitab kita kembali, mari kita perhatikan di ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Di situ dikatakan bahwa ada seorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hambanya, ada 3 orang. Kemudian dia mempercayakan hartanya masing-masing kepada 3 hamba itu. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lainnya diberikan lagi 1 talenta. Nah, dikatakan di sana bahwa sang tuan memberi menurut kesanggupan para hamba itu. Tentu namanya tuan gitu ya. Sang tuan pasti mengerti betul siapa hambanya, mengerti betul kemampuan hambanya. Sehingga ia tahu dan ia benar-benar percaya kalau dia memberikan kepercayaan 5 talenta kepada hamba A, ia tahu pasti hamba A bisa mengerjakannya. Kalau ia memberikan 2 talenta kepada hamba yang kedua, ia tahu hamba yang kedua itu punya kemampuan untuk melakukannya. Demikian juga kepada hamba yang ketiga. Sang tuan ini benar-benar tahu kemampuan hamba-hambanya. Nah, saya mau minta kita semua mencoba membayangkan. Bayangkanlah Bapak Ibu, saudara sekalian adalah seorang pengusaha. Seorang pengusaha besar di satu kota yang besar begitu ya, anggaplah di Surabaya. Suatu saat Anda mendapatkan undangan bisnis ke luar negeri. Tentu saja Anda harus menghadirinya demi keberlangsungan bisnis Anda gitu ya. Itu berarti Anda harus meninggalkan sementara bisnis Anda yang di Surabaya. Nah, kalau saya membayangkan ya seorang pebisnis harus pergi meninggalkan bisnisnya, saya rasa ia akan mencoba berusaha sebagaimana bisa mungkin gitu bisnisnya yang di Surabaya bisa tetap berjalan, bisa tetap buka, nggak harus tutup. Supaya keuntungannya juga tetap jalan begitu ya. Nah, berarti Anda butuh orang yang Anda percaya untuk menghandle sementara ketika Anda tidak ada di tempat. Dan saya yakin Anda tidak akan pernah memberikan kepercayaan bisnis yang besar itu kepada sembarangan orang. Betul begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemungkinannya Anda mempercayakan bisnis Anda ini kepada orang yang paling Anda percaya. Yang Anda benar-benar paham betul orang ini mampu, kompeten, bisa mengerjakan itu gitu. Sehingga bisnis Anda ini dapat berjalan meskipun Anda tidak ada di tempat untuk sementara waktu. Dan hal itulah yang kira-kira dilakukan sang tuan di bacaan Injil kita hari ini. Ia percaya betul kepada 3 orang hambanya ini
Karena itu, ia mempercayakan harta yang tidak sedikit kepada mereka bertiga. Mari kita lihat dengan seksama ya. Kalau kita mau gali lebih dalam, saya mencoba mencari tahu, kalau saya kurs, jadi saya bandingkan dengan kurs kita, rupiah, itu ternyata nilainya itu tidak sedikit loh, saudara-saudara. Jadi 1 talenta itu sama dengan 600 dinar. Dinar itu adalah mata uang Romawi ya saat itu. Nah, sedangkan 1 dinar itu adalah upah pekerja harian dalam sehari. Nah, jadi misalnya gitu ya, talenta, kalau misalnya upah pekerja sehari gitu, saya sempat cari-cari di internet, kurang lebih 160.000 begitu ya kalau masa-masa ini. Nah, berarti kalau 1 talenta itu adalah 160.000 dikali 6.000. Sebesar 960 juta. 1 talenta. Ia mempercayakan 960 juta kepada hambanya yang ketiga. Itu bukan angka yang kecil ya menurut saya ya. Kemudian mari kita lihat kepada hambanya yang kedua. Yang diberikan 2 talenta. Itu berarti sebesar kurang lebih 1.920.000.000 rupiah. Cukup besar, sangat besar bagi saya ya. Dan kemudian kepada hambanya yang pertama, 5 talenta itu berarti sekitar 4.800.000.000 rupiah. Jumlah uang yang cukup sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Sang tuan ini tampaknya memang benar-benar percaya gitu ya. Kalau saya gitu mau mempercayakan uang sebesar itu, mungkin saya nggak rela sih. Saya nggak kebayang siapa yang bisa saya percayakan uang sebesar itu. Nah, lalu mari kita lihat bagaimana respons para hamba. Bagaimana respons para hamba terhadap kepercayaan yang telah diberikan tuannya ini. Nah, begitu sang tuan pergi, di ayat 16 tadi kita bisa lihat ya. Begitu sang tuan pergi, hamba yang mendapatkan kepercayaan 5 talenta itu dikatakan di situ segera pergi menjalankan uang itu. Ia dengan segera pergi menjalankan uang itu. Kata segera yang digunakan pada kalimat ini mengisyaratkan bahwa ia tidak menunda-nunda untuk mengerjakan tugas ini. Ia tidak menunda-nunda untuk mengerjakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh tuannya ini. Dan hal itu juga dikerjakan oleh hambanya yang kedua. Ia juga dengan segera mengerjakan talenta, harta, uang yang sudah dipercayakan oleh tuannya. Kedua hamba ini dengan segera bergegas mengerjakan ini. Dan uniknya, mereka mendapatkan laba masing-masing 2 kali lipat. Ya, yang 5 talenta segera dikerjakan, kemudian dia mendapatkan laba 5 talenta lagi. Jadi menjadi 10 talenta ya. Kemudian yang hamba yang memiliki 2 talenta dikerjakan. Kemudian ia mendapatkan laba 2 talenta. Ada 4 talenta. Nah, ketika sang tuan pulang, tentu saja sang tuan ini pasti sangat menanti-nanti ya bagaimana hasil bisnisnya yang setelah ditinggal beberapa waktu itu ya. Nah, ketika sang tuan ini pulang, ia mendapati laporan dari kedua hambanya yang mengerjakan talentanya itu. Wow, ya tentu sangat senang ya. Bayangkan saja Anda meninggalkan bisnis Anda tadi, dipercayakan kepada satu orang tertentu, yang Anda tahu dia memang kompeten begitu ya. Terus kemudian pas Anda pulang, dia menceritakan, oh bisnisnya bisa berjalan lancar, ada banyak orang yang menjalin kerjasama dengan bisnis Anda gitu. Tentu saja itu menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi Anda sebagai yang punya bisnis gitu ya. Dan sama halnya dengan tuan ini. Oleh karena itu tuan ini memuji kepada kedua hambanya. Memuji, baik sekali perbuatanmu, dia bilang begitu ya. Dan menyebut mereka sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Sang tuan ini memuji kedua hamba ini karena keduanya mengerjakan apa yang sudah dipercayakan kepada mereka. Mereka dipandang sebagai hamba yang baik dan setia karena mereka menjalankan kepercayaan ini. Makanya di situ dikatakan bahwa engkau hamba yang baik dan setia. Engkau menjalankan kepercayaan perkara yang kecil yang sudah
aku berikan, sang Tuhan berikan. Itulah mengapa sang Tuhan yakin dan percaya bahwa nanti di kemudian hari dia pun hamba-hambanya yang 2 orang ini mampu mengerjakan perkara yang besar di kemudian hari. Nah, bukan hanya itu, bukan hanya pujian, bukan hanya sanjungan yang diberikan tuannya ini kepada kedua hamba ini. Tapi juga mereka diundang untuk masuk dan turut merasakan kebahagiaan sang Tuhan. Tentu saja ini suatu kehormatan yang luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa gali lebih dalam, hamba itu sebenarnya tidak ada hak sama sekali bisa merasakan kebahagiaan tuannya. Hamba itu memang sudah dibeli ya. Dia dibeli, seluruh hidupnya dibeli oleh sang Tuhan. Dan memang tidak dianggap sebagai sesuatu yang berharga begitu. Makanya ketika penghargaan ini diberikan oleh sang Tuhan kepada 2 orang hamba ini, tentu saja itu hadiah yang sangat tak ternilai gitu. Apalagi diundang untuk menikmati kebahagiaan sang Tuhan bersama-sama dengan mereka. Nah, lalu bagaimana dengan hamba yang lain? Hamba yang ketiga. Hamba yang dipercayakan oleh tuannya itu 1 talenta. Dikatakan di Alkitab kita tadi, hamba ini pergi menggali lubang dan menyembunyikan uang, menyembunyikan talenta yang sudah tuannya percayakan kepadanya. Nah, bagi orang Yahudi, hal menyimpan uang di dalam tanah itu sebenarnya bukanlah hal yang asing. Jadi orang di Yahudi waktu itu sudah biasa melakukan menyimpan hal-hal yang berharga di dalam tanah gitu. Sehingga ini menjadi benar-benar aman gitu ya. Jadi benar-benar disimpan dengan aman di dalam tanah sehingga tidak ada orang yang mengambilnya. Jika disimpan di dalam rumah, masih ada kemungkinan ada orang mencuri atau ada orang penjahat datang begitu ya. Ya sebenarnya hamba ini punya niatan baik untuk menyimpan apa yang dipercayakan gitu dari tuannya kepada dia. Ia menyimpan talentanya, ia menjaganya supaya tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dan tidak ada seorang pun yang bisa menyalahgunakan kepercayaan uang yang sudah diberikan oleh tuannya itu. Nah, perbuatan ini mengisyaratkan bahwa ia memang benar-benar sadar ini memang berharga banget ini. Tuanku ini memberikan sesuatu yang berharga, menitipkan sesuatu yang berharga. Kayaknya ini mungkin ya kalau saya membayangkan pikiran si hamba yang ketiga itu, mungkin aku perlu menyimpannya dengan baik. Aku perlu menyimpannya dengan aman sehingga tidak ada orang mengambilnya, meskipun aku tidak mau mengembangkan seperti yang dilakukan teman-temannya. Meskipun aku tidak mengusahakan seperti kedua hamba yang lainnya. Yang penting aku simpan. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya begini. Kenapa dia tidak mau mengerjakan itu? Kenapa dia tidak mau mengusahakan talenta yang sudah tuannya kasih? Yang sudah diberikan oleh tuannya. Sedemikian banyak uang itu. Mari kita lihat di ayat yang ke-24. Di situ dikatakan bahwa kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, dia protes begitu ya. Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Ayat yang ke-25. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ia tidak menjalankan kepercayaan tuannya, ia tidak mengusahakan talenta yang diberikan tuannya itu karena ia tidak mencintai tuannya. Ia merasa bahwa tuannya ini adalah seorang yang kejam. Ia merasa bahwa nanti jika ia mengusahakan uang ini, mengusahakan talenta ini, kemudian mendapatkan laba sekian begitu ya. Ia merasa nanti sang tuan ini akan seenaknya mengambil keuntungan dari aku gitu. Aku kan hamba. Dia merasa sang tuannya ini emang orang yang kejam, makanya lebih baik ia tidak mengerjakannya gitu. Daripada ia mengerjakannya tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang ia pikirkan. Oleh karena itu hamba ini takut. Hamba ini akhirnya tidak mengerjakan apa-apa terhadap uang tersebut. Akhirnya ia lebih memilih mencari aman. Ia memilih tetap mengabdi kepada tuannya.
Ia mengabdi tetap sebagai hamba, hanya saja ia tidak mengerjakan kepercayaan yang telah diberikan tuannya itu. Dan ternyata, Bapak Ibu, ternyata keputusan ini justru membuat tuannya marah dan kecewa. Di situ dikatakan hamba yang ketiga ini sebagai hamba yang jahat dan hamba yang malas. Oleh karena itu, sang tuan tidak mengizinkan hamba ini merasakan kebahagiaan sama seperti teman-teman hamba lainnya. Hamba ini justru mendapat hukuman karena keputusan si hamba ini menyimpan uang dan tidak mengusahakannya. Nah, hukuman yang ia dapatkan ini juga bukan karena ia melakukan kejahatan loh sebenarnya ya. Hukuman yang ia dapatkan ini karena sikapnya yang malas, sikapnya yang tidak bersedia untuk mengerjakan tanggung jawab yang sudah dipercayakan sang tuan kepadanya. Berbeda dengan hamba ini. Kedua hamba yang pertama tadi, hamba yang dipercayakan 5 talenta dan hamba yang dipercayakan 2 talenta, diberikan pujian dan penghargaan, itu bukan karena kesetiaan mereka, tentu saja. Kalau hamba-hamba itu diberikan pujian dan penghargaan karena kesetiaan mereka, tentu saja hamba yang ketiga juga akan mendapatkan hal yang sama ya, Bapak Ibu. Karena ketiganya tetap setia sampai akhir, tetap setia menanti kedatangan tuannya, tetap setia menjadi hamba tuannya sampai tuannya kembali. Namun yang berbeda adalah hamba yang pertama dan hamba yang kedua tetap setia menjadi hamba, namun mengerti bahwa ada sebuah tanggung jawab yang lebih dari biasanya yang tuannya percayakan. Yang tuannya percayakan kepada mereka untuk dikerjakan. Mereka sadar bahwa ini adalah tanggung jawab baru yang perlu dikerjakan. Dan hamba ini setia dan tekun mengerjakan tanggung jawab itu. Sehingga pujian, penghargaan diberikan kepada mereka. Diberikan kepada hambanya yang pertama dan hambanya yang kedua. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau begitu, kenapa ada hamba yang bisa setia dan tekun? Dan kenapa ada hamba yang tidak setia dan tekun? Kenapa ada dua orang hamba ini yang bersedia mengerjakan tanggung jawab itu dengan penuh kepercayaan? Tapi mengapa ada hamba yang tidak mau? Jawabannya mereka mampu melakukan tanggung jawab itu. Tentu saja karena cinta. Mereka sadar bahwa tuannya ini mencintai mereka. Meskipun hubungan mereka hanya sebatas tuan dan hamba. Mereka sadar bahwa tuannya ini mempedulikan mereka, mencintai mereka sehingga mereka diberikan kepercayaan. Nah, berbicara tentang cinta, Bapak Ibu, saya teringat kepada seorang penulis puisi yang cukup terkenal. Mungkin kita semua tahu, dia adalah Sapardi Djoko Damono. Ia pernah menulis puisi, judulnya Aku Ingin. Kutipannya seperti ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Unik sekali. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Bagi Anda, Bapak Ibu, bagi Anda yang seorang suami, bagi Anda seorang istri, saya ingin bertanya, apakah mencintai pasangan Anda itu merupakan hal yang sederhana? Saya rasa tidak sesederhana itu ya. Anda harus bekerja membanting tulang, Anda harus menabung, Anda harus memikirkan ini, memikirkan itu, Anda harus memikirkan segala macam kebutuhan hidup berumah tangga agar rumah tangga ini dapat berjalan dengan baik. Dan tampaknya itu bukan sebuah hal yang sederhana ya.
Bagi Anda, misalnya sepasang orang tua yang sudah dikaruniai anak, apakah mencintai anak Anda itu hal yang sederhana? Memilih susu, Anda harus membelikan makanan yang terbaik bagi buah hati Anda. Anda harus benar-benar tahu asupan nutrisi dan gizi yang baik dan betul bagi pertumbuhan anak Anda. Anda juga harus memilih sekolah yang terbaik agar anak Anda mendapatkan ilmu yang cukup untuk bekal kehidupan mereka di masa mendatang. Belum lagi Anda harus mengeluarkan sedemikian uang untuk membiayai berbagai keperluan anak Anda. Belum lagi kalau anak Anda sakit, berapa banyak uang yang harus Anda keluarkan. Sepertinya mencintai tidak sesederhana itu. Namun yang menarik dari tulisan Sapardi ini, mencintai dengan sederhana itu dia mau katakan bahwa mencintai dengan sederhana itu butuh pengorbanan. Mencintai itu sesederhana berkorban. Mau mencintai berarti mau berkorban. Ada banyak hal yang harus Anda korbankan, ada banyak hal yang harus kita korbankan untuk mencintai. Nah, sama seperti dua orang hamba yang tadi kita baca kisahnya di Alkitab kita. Dua orang hamba yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta. Ia mengorbankan waktu, ia mengorbankan tenaganya untuk mengusahakan tanggung jawab baru yang sudah dipercayakan tuannya kepada mereka. Dan itu adalah bukti cinta mereka kepada tuannya. Itu bukti cinta mereka kepada sang tuan yang sudah memberikan penghidupan kepada mereka melalui pekerjaannya sebagai hamba. Mereka sadar tuannya mencintai mereka. Oleh karena itu, mereka rela mengorbankan waktunya, memberikan tenaganya untuk mengusahakan tanggung jawab yang sudah dipercayakan. Namun berbeda dengan hamba yang lainnya, hamba yang dipercayakan 1 talenta itu. Ia merasa bahwa sang tuan adalah orang yang kejam. Ia hanya melihat sisi kejam sang tuan. Dan ia merasa tuan ini tidak pantas untuk dicintai. Dan itulah yang akhirnya membuat dia tidak mengerjakan tanggung jawab itu. Ia tidak mau mengerjakan kepercayaan yang sudah tuannya kasih kepada dia. Dan dia tidak sadar bahwa sebenarnya tuannya memberikan penghidupan kepadanya. Ia tidak bisa melihat hal itu. Karena sudah terblok di pikirannya bahwa oh ya, dia ini adalah orang yang kejam. Orang yang memperlakukan saya dengan kejam. Orang yang tidak mencintai saya. Dan dia tidak dapat melihat sisi positif tuannya dari hal itu. Nah, Bapak Ibu, mari coba kita refleksikan. Bagaimana dengan kita? Jika kita mengatakan bahwa kita adalah umat Allah, jika kita mengatakan bahwa kita adalah umat Allah yang mencintai Allah, sudahkah kita benar-benar mencintai Allah? Mencintai Allah itu tidak cukup hanya bersedia, setia, hanya mau mempertahankan iman demi cintanya. Tidak cukup. Cinta kepada Allah itu harus diwujudkan melalui kesediaan diri kita untuk menerima serta menjalani semua tanggung jawab. Tanggung jawab kehidupan, tanggung jawab pekerjaan, apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan peran yang sudah Ia percayakan kepada masing-masing kita. Peran kita sebagai seorang suami atau istri misalnya. Tuhan mempercayakan Anda menjadi seorang suami atau istri. Ya oleh karena itu, kita harus sebagai suami atau seorang istri, kita harus mengerjakannya dengan betul-betul totalitas. Menjalankan peran itu dengan maksimal. Dan itu kita kerjakan sebagai bukti bakti kita, sebagai bukti pengabdian dan cinta kita kepada Allah. Misalnya kita sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak, Tuhan mempercayakan kita berada di dalam sebuah keluarga
ada orang tua di sana, mungkin ada saudara-saudari kita. Oleh karena itu kita juga perlu menjalankan peran kita sebagai seorang anak. Mengabdi kepada orang tua, mencintai orang tua kita, menghormati orang tua kita. Dan itu merupakan bukti pengabdian kita kepada Tuhan. Itu bukti nyata kita bahwa kita mencintai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya peran kita sebagai seorang karyawan, sebagai pekerja, di sebuah kantor atau di perusahaan, atau mungkin Anda yang berwirausaha. Tuhan mempercayakan Anda menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pengusaha. Oleh karena itu Anda harus benar-benar menjalankan peran itu juga. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, sebagai suatu bukti bahwa ini pengabdianku kepada Tuhan. Ini bukti cintaku kepada Tuhan. Aku mau mengerjakannya. Yang sudah Tuhan percayakan itu. Mungkin Anda yang seorang pelajar atau seorang mahasiswa. Tuhan sudah mempercayakan Anda menggali ilmu di sekolah tertentu, di kampus tertentu. Oleh karena itu, kerjakanlah itu. Anda kerjakan benar-benar menjalankan peran Anda sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa. Dan itu adalah bukti Anda mencintai Allah. Saya benar-benar mau mengikuti dan mau berproses di setiap fase studi saya. Dan itulah bukti saya mengabdi, bukti saya mencintai Allah yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berstudi. Bapak Ibu, kita dipercayakan berbagai macam peran. Tuhan tahu benar apa yang menjadi kemampuan kita masing-masing. Apa yang menjadi keunikan kita masing-masing. Oleh karena itu Tuhan memberikan kita, memberikan tanggung jawab, memberikan kepercayaan sesuai dengan kemampuan kita. Dan Ia ingin kita melakukannya total, kita melakukannya yang terbaik sesuai dengan peran kita itu. Kalau kita melakukannya dengan total, kita melakukannya dengan penuh cinta, kita menghayati bahwa itu adalah bukti cinta kasih Allah, maka seperti dua hamba tadi, yang mengerjakan tanggung jawabnya, kita juga akan menerima penghiburan yang datangnya dari Allah. Seperti dua orang hamba tadi, yang mengerjakan tanggung jawabnya, maukah kita juga mengerjakan tanggung jawab kita? Maukah kita juga mengerjakan segala kepercayaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita? Selamat berproses bagi kita sekalian. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Mari berdoa. Mari kita mengucap syukur atas kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan, untuk nafas hidup, kesehatan, serta tanggung jawab yang telah Ia berikan kepada kita. Mari kita berdoa bagi para tenaga medis yang saat ini sedang bersusah payah untuk menangani para pasien COVID-19, agar Tuhan yang memberikan kekuatan dalam mengerjakan tugas serta tanggung jawabnya. Juga kita berdoa bagi para penyintas COVID-19, agar Tuhan yang memampukan mereka melihat Allah di dalam kerapuhan mereka. Mari kita berdoa bagi gereja di seluruh dunia yang sampai dengan hari ini masih diberikan kepercayaan untuk menggembalakan umat-Mu. Mari kita berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat dan pemerintahan Indonesia,
agar dapat saling membantu dalam menyelesaikan setiap persoalan yang sedang dihadapi. Mari kita berdoa untuk masa Advent di tahun ini. Biarlah kita semua semakin bersungguh-sungguh dan bersukacita dalam menyambut Advent ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami berdoa. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan-Nya dengan memberikan persembahan yang dilandaskan pada firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31-33. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Jika jemaat mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, jemaat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas untuk membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Syukur padamu ya Allah atas segala
Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan kami datang kepadamu saat ini mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan, pertolongan, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Tuhan kami menyadari persembahan ini berasal daripada-Mu saja. Tuhan yang akan menguduskan persembahan ini, Tuhan juga yang akan memberikan hikmat kepada majelis jemaat, badan pelayanan, untuk mengelola persembahan ini, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk memberikan persembahan yang harum, bahkan hidup kami untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dahulu, kini, dan selamanya. Amin. Kita ada karena cinta kasih Tuhan. Kita dipercayakan dengan talenta. Mari kita belajar untuk memanfaatkan pemberiannya dan menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, kami mau menjadi berkat lewat talenta yang Kau berikan kepada kami. Tuhan memanggil-Mu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah,
dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Tuhan memberkati dan melindungi kita melalui dunia yang kita hidupi dan tinggali, melalui kerabat dan sahabat di sekeliling kita. Kiranya melalui hal-hal itu, Allah sumber pengharapan dapat kita rasakan kehadirannya kini dan selamanya. Haleluya.